ganja, sabu, obat-obatan, semuanya kita tampung. Mulai ikut gym tuh awalnya tuh gara-gara pengen ngilangin kadar alkohol, narkoba ke dalam badan, obat-obatan, pengen ngilangin. Pokoknya mindsetnya nggak sampai jadi pelatih lah. Ikut kontes yang di sini, awal mula kontes di Kerinci ini, alhamdulillah saya dapat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Little Dog Podcast. Hari ini kami kedatangan bintang tamu yang bergelut di, bisa dikatakan, dunia kebugaran lah. Sudah pernah ikut kontes, pernah ikut juga seorang pelatih, coach fitness, kebugaran badan. Selamat datang Bang Jarod. Bang, selamat datang Bang. Makasih Bang udah datang. Manggilnya Abang ya. Umur berapa Bang? Panggil nama be, Bang. Panggil nama ya. Umurnya Jarod? Kurang lebih 29 tahun. 29 tahun. Kan? 34 tahun. 29 berarti kelahiran 94. 94. 94. Iya. 94. Kami sengaja mengundang Jarod karena ada tema yang ingin kami bahas itu tentang pola hidup sehat gitu kan. Nah, dapat info ya dia. Dapat info dari kawan tuh ada tuh pelatih fitness, pernah ikut kontes, badannya juga bagus, six-pack, ini berotot, Sehat. sehat. Jadi kita mau tahu-tahu, mau cerita dengan Jarod, gimana sih awalnya sih, mulai ya, awal mula ikut bisa bentuk badan kayak gitu. Awal mula itu Bang dari 2014. 2012. Ya itu terjadi karena dari faktor lingkungan juga Bang. Ya, faktor lingkungan, gaya hidup tidak sehat dulu. Oh, Kayak Sebelum ikut fitness. Ya, jadi pas sebelum ikut fitness itu kita juga pernah itu kayak namanya jadi pemakai lah. Oh. Pemakai, pengedar. Wah. Pokoknya iya. Itu kan sebelum jadi ke fitness. Itu lantaran udah banyak kawan yang kena tangkap. Ganja, sabu, obat-obatan, semuanya kita tampung dulu kan. Dulu ya. Dulu 2013, 14 lah dulu, sekarang tak. Itu jarak dengan kawan itu ketangkap tuh hampir dekat-dekat waktunya. Beruntun gitu ya? Beruntun, kayak gini. Kita lagi duduk di nongkrong. Udah nongkrong, saya balik, jarak setengah jam, kawannya udah kena tangkap. Padahal baru nih nongkrongnya. Iya. Besoknya lagi sama kawan yang lain. Gitu juga. Duduk lagi. Ya, makanya duduk itu. Jarak 20 menit dapat kabar kena tangkap baru. Jadi pas dipikir-pikir mau seperti ini terus atau berubah ya. Kalau kayak gini terus pasti masuk. Pasti masuk. Ini nomor urut. Pasti masuk kan. Jadi dipikir lagi, ada uang. Ya udahlah, saya mau berhenti juga kan. Saya mau berhenti dari narkoba itu. Ada uang, saya beli lagi Bang. Beli lagi? Narkobanya. Beli lagi ya? Iya, sebanyak-banyak mungkin, habis uang. Sampai habis uang? Iya. Tujuannya? Tujuannya mau dihabisin, make sendiri. Oh, enggak mau make sendiri, habisin biar tahu rasanya. Udah habis uang ini, habis barang ini, udah
Oh, las ya. Las. Las. Nggak ada yang dipakai lagi. Iya. Udah dibuat perjanjian itu udah pergi ke jauh lah dari Kerinci dulu makanya. Udah happy, udah kemana lah, ke luar kota kan. Balik dari sana, ya udah saya harus berubah, mulai ikut gym tuh awalnya tuh gara-gara pengen ngilangin kadar alkohol, narkoba ke dalam badan, obat-obatan, pengen ngilangin. Nggak sampai pokoknya mindsetnya nggak sampai jadi pelatih lah. Oh, belum ya? Belum. Mau cuman mau beranjak dari meninggalin ini ya. meninggalkan itu dengan Iya, cara dengan menghilangkan cara gym, kadar-kadar ya. efek-efek. Pernah dulu sekitaran 6 bulan sakau. Alamin Bang ya. Ya, pokok habis barang itu nggak ada pakai lagi. Kalau sakau gimana tuh? Sakau kayak keringat dingin Bang, kayak dalam kamar tuh kayak pokok emosinya tuh naik turun, padahal orang nggak ada ngomongin kita kan. Tapi rasanya orang itu ngomongin kita. Dia kayak bawaan tuh kayak sakau habis lah. Nah, gitu. Jadi 6 bulan itu pas udah fitness, pas udah mulai olahraga, kata orang udah lu masuk fitness saja bilang. Nah, kita fitness, latihan, udah mulai jarak ke 6 bulan. Itu latihan bukan untuk bikin badan ya, mau membersihkan, membersihkan. Jadi udah mulai lama-lama kok ini ada ya numbuh. Dada ada numbuh, ini bahu juga ada agak besar dikit, perut udah mulai spek, udah beda lah dari yang sono ya. Jadi lantaran itu ada kontes Bang, kontes di Jambi dulu awal-awal fitness di Jambi. Iya, dibawa sama coach juga lah, Jimmy Rambe dulu namanya. Bukan Dajang ya? Bukan aja. Saya juga binaragawan. Iya, kan? binaragawan. Itu fitnessnya di mana Bang awal-awal Bang? Itu awal-awal di depan Taci Dewi. Oh iya. Oh, Abang tinggalnya di Masih Bujang di Dusune. Jadi maksud Abang lingkungan tuh lingkungan pertemanan atau Bukan di Dusune ya. pertemanan? Di luar. Di luarnya ya. Di luar yang di pasar dulu. Jadi sudah itu ikut kontes kan mau cari pengalaman, dietnya kayak diajarin kayak gini, kayak itu. Berjemur. Berjemur juga. Ya, ngambil air di bawah kulit dulu awal-awal. Ambil air di bawah kulit. Ya, itu gara-gara kebanyakan kita makan garam. Jadi air yang masuk nyimpan di bawah kulit gara-gara sodiumnya tinggi, Pak. Masuk ke bawah di bawah kulit. Nah, sudah itu lama-lama kerja di tempat fitness Di depan itu. enggak di Arafah. Oh, kerja di Arafah. Nah, di Arafah dapat coach baru lagi yang mungkin saya bisa dibilang lebih berpengalaman, juga termasuk mentor saya. Pas sudah itu latihan, itu ikut kontes lagi. Badan udah mulai Serius ya? udah mulai serius kan? Udah mulai serius. Udah mulai serius itu kan udah jauh dari tahun-tahun Kelam gelap. Masa kelam ya? Sebelumnya. Jadi pas ikut kontes yang di sini awal mula kontes di Kerinci ini, alhamdulillah saya dapat juara. Berarti itu kontes ketiga Bang? Kedua. Pertama di Jambi. Jambi itu pengalaman. Dari pengalaman awal-awal kan? Awal-awal kita udah lo bisa, ayo ikut kontes. Berangkat. Padahal makanya masih asal-asalan kan, masih latihannya masih ngawur, belum tahu teknik, belum tahu itu, belum tahu ini. Berarti kontes kedua langsung dapat. Alhamdulillah langsung juara. Dapat juara. Nah, Saya juga tertarik nih. Tadi katanya dari masa kelam, supaya nggak ingat lagi, jadi larinya ke olahraga. kayak gitu. olahraga itu sangat membantu. Sangat membantu. Itu niat sendiri atau gimana tuh? Itu Bang, niat sendiri. Niat sendiri ya? Gara-gara itu kawan yang Contohnya ketangkap gitu ya? duduk di dekat sini masuk, duduk ke sini masuk. Oh, kita ini pasti dapat perhatian. Udah itu fitness lagi.
Berarti kembali ke diri sendiri ya. Nah, Kembali ke diri sendiri. Kalau gitu ya. niatnya memang udah ini, tinggal nyari kebiasaan baru gitu kebiasaan ya. baru. Peralihannya ya. Peralihan ya, Peralihan. transisi itu. Masa transisi itu yang masa yang paling Sulit, Bang, ya? paling sulit. Sebelum ini kan 2014 itu kan mulai awal fitness. Iya. Sebelumnya pernah ikut nggak? Pernah ikut Eh, nggak tahu enggak? Nggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Berat nggak? Awal-awal berat, Bang. Berat ya? Berat tangan. Mungkin teman-teman yang baru mulai pasti pernah kayak tegang Iya. tangannya gitu. Saya pernah Bang itu nggak bisa, kalau mandi nggak bisa nyabun belakang, Bang. Iya, itu ototnya kontraksi kan, Oh, kontraksi, kontraksi. Jadi ada namanya itu sama kayak dada ayam daging kita tarik, kan banyak yang bolong-bolong. Iya. Itu yang bikin sakit, yang Oh. robek. Iya. Kita tarik daging, kan ada Bolongnya, ini. itu yang bikin sakit. Serat. Serat. Itu namanya tuh perusakan otot namanya. Perusakan otot. Kalau untuk yang awal-awal tuh mungkin banyak yang kena ke tulang. Banyak yang kena ada yang ke otot, ada yang latihannya bahu kena ke dada, ada yang latihan dada kena ke bahu. Jadi belum awal tuh masih masa-masa percobaan lah, masa-masa lihat orangnya niat atau enggak ya. Kalau kadang orang baru-baru mulai seminggu udahlah, janganlah. Capek. Badan sakit-sakit percuma fitness. Nah itu. Kita udah bayar, malah badan kita sakit-sakit, Iya. kita malah ngangkat berat-berat. Kalau ini ada Nah, tips nggak Bang buat pemula, umpamanya pemula ya. sakit badannya, itu apa Bang tipsnya Bang? Kalau tips dari saya, dari pribadi ya, Ya, pribadi. dari pribadi itu bagusnya jalani aja prosesnya jalani proses, terus konsistennya juga harus dijaga, jangan harus ngikut kawan. Kayak gini, kawannya nggak ada yang latihan, Iya, nggak mau datang. nggak ujung-ujungnya nggak jadi Iya. gara-gara nggak ada kawan. Lebih baik dari niat sendiri. Apa namanya, pokoknya intinya dari niat lah Bang, Konsisten niat ya? konsisten. Tapi itu Bang, kalau misalnya sakit-sakit tuh masih dipaksa apa istirahat dulu Bang? Rest atau gimana? Sakit-sakit tergantung, kan ada kayak Atau diturunin bebannya? latihannya kayak ada latihan dada, bahu, punggung, kaki, anggaplah dulu 4 itu dulu. Kalau misalnya sakit di bahu kita pindah ke dada. Oh, jadi Jangan kalau dipaksakan satu otot untuk setiap hari. Untuk menggunakan otot. Ah, Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. berarti dipindahkan ya? Dipindahkan. Kita merusak otot, tapi tidak kita bikin stres. Oh, merusak otot. Kita merusak otot, tapi jangan sampai stres. Jangan sampai stres ototnya. Misalnya kita merusak yang bahu, Hmm. besok jangan diulangi bahu lagi. Oh Pindah- gitu. Pindah ke dada. Pindah ke misalnya. dada. Besoknya pindah ke punggung. Jarak recovery otot itu kurang lebih 72 jam. 72 Iya, jam. jarak Berarti recovery otot. sekitar 3 hari ya? 3 hari. 3 hari ya. Kadang orang kayak gini, dia mau bikin dada besar. Nah, Tiap hari, dada tiap hari, dada. dada cowok ya. Iya. Dari cowok ya. Itu yang salah Bang. Yang salah yang dari anggapan orang yang belum paham kan. Iya, paham, belum paham. Yang belum paham. Kita mau bikin lengan besar, lengan Lengan tiap hari. terus akhirnya rusak, mengecil. Mengecil malah. ya? Mengecil. Bukan merusak tapi malah mengecil. Ya? Mengecil itu namanya katabolik. Oh. Apa namanya Bang? Katabolik. Katabolik. Ya. Otot udah mulai stres, pokoknya nggak bisa besar lagi lah. Iya. Mentok ke situ kadang habis. Jadi kalau mau latihan, kalau mau bikin badan jadi ideal lah ya Bang. Ideal, jadi latihannya santai aja. Kita latihan otot besar, campur otot kecil. Besar juga gitu, otot besar, otot kecil, otot besar, otot kecil. Jadi jangan otot besar, otot besar, otot besar, otot besar. Stres ya. Stres. Kalau rusak boleh, stres jangan. Iya. Rusak boleh ototnya. Rusak boleh. Kan ada recovery tadi. ya. Recovery tadi. Sel-sel yang udah putus-putus itu kalau kita masukin dengan protein yang tepat bakal balik lagi. Berarti dirusakin dulu. Dirusakin dulu, diisi, diisi, nanti dibikin lagi. bikin lagi. Seterusnya. Tapi harus rutin ya. Continue ya. Rutin tergantung sih Bang. Kalau misalnya kita sempatnya seminggu 5 kali, sempatnya seminggu 4 kali. Yang penting jangan ada sampai libur terlalu banyak. Idealnya Bang. Bang berapa Bang? Jenuh. Kalau saya minimal 1 minggu tuh 5 hari.
lima hari. Ya seminggu 5 hari dia. Satu hari itu ngabisin berapa jam bang? Paling lama 1 jam, paling cepat 45 menit. 1 jam sudah paling lama ya. Paling lama. Kalau ada orang latihan sampai 1,5 jam, 2 jam setengah itu ngerusak badan lagi itu bang. Bukan ngerusak otot ya, ngerusak badan. Iya, Dia dari dunia kelam mau olahraga udah rusak balik lagi. balik lagi. Ujung-ujungnya rusak juga ya. Aduh. Itu ngerusak badan bukan ngerusak otot namanya kan. Nah, Jadi pernah nggak mikir waktu pertama kali masuknya saya mau bentuk? Pernah nggak? Enggak. Enggak. nggak pernah sama sekali. Cuman mau pengen ngilangin kadar Alkohol tadi kadar itu alkohol, obat-obatan dari yang itulah yang ada itu. perolehan tadi gitu ya. Ah, Berarti abang dulu semuanya bang. Kalau di dunia tuh semuanya. Hampir, ya. semuanya. Bukan. Bisa nggak bang? Kalau dibilang nyesal, kalau kita masih bujang, Itu bagian dari perjalanan. itu bagian dari perjalanan, pengalaman, ya kan? Kalau bisa nggak usah gitu ya. Kalau bisa, cukup tahu aja. Hmm. Buat anak-anak yang zaman sekarang, Ya, yang zaman sekarang. Bang. jangan pakai, cukup tahu aja. Jadi besoknya udah tua, kita bisa ngingetin anak, adik, Betul. keponakan. Iya. Jadi biarpun kita nggak ada bekas dari situ atau kita nggak pernah pakai itu, kan bisa kita ingatin, janganlah pakai itu, ini efeknya kayak gini, ini efeknya kayak gini. Mending alhamdulillah lah seperti saya bisa berubah. Abang Yang nggak bisa berubah, bersyukur lah ya. bersyukur. Sangat bersyukur Bisa ya. Sangat berubah. bersyukur. Itu banyak pertanyaan sih tentang pola hidup sehat gitu. Bebas kan. bang, bebas mau tanya Banyak apa, Bang. ke Jarod tuh banyak pertanyaan. Apalagi seputar, saya mau bertanya dulu seputar dunia fitness lah. Dunia fitness ya dia. Kebanyakan orang dunia fitness, kalau cowok rata-rata ya, cowok ya. Nggak tahu sih kalau ada yang lain. Kayak saya nih. Saya kan udah besar nih. Umur 34 tuh udah besar. Tapi gitu. itu one pack gitu. Ini masalah. Masalahnya gini. Saya pernah ikut fitness. Nah, Niat saya cuma mau ngecilin perut. nah. Itu gimana tuh, Bang? Menurut Abang? Kalau mau niat ngecilin perut itu bang, itu rugi ya bang. Kalau buat ngecilin perut doang itu bang rugi sebenarnya. Rugi ya? Rugi. Lagian kalau buat ngecilin perut, tempat posisi lemak paling banyak, Iya. induknya lemak, Heeh. itu ya kan di perut, Iya. di lambung, di perut. Jadi kita kalau mau seperti saya lah bang, saya mau kontes gini kan, Heeh. mau bikin perut six pack lagi, mau bikin perut six pack itu harus cutting dulu, harus turunin kadar gula dulu yang di dalam badan. Jadi kalau kita cuma fokus ke perut, rugi di badannya. Oh, rugi di bagian yang lain ya. Soalnya kalau kayak saya mau nurunin kadar gula, itu harus ngangkat beban dulu, Bang. Harus ngangkat beban dulu. Misalnya kayak gini, latihan dada misalnya kan. Iya. Kita fokuskan ke dada hari ini atau pas latihan itu, pas kadar gula udah mulai menurun, baru kita latihan perut. Nah, kadang orang salahnya kayak gini bang, baru nyampe di gym, Nah, latihan perut langsung. itu tadi. Dia nggak mikir kadar gulanya masih ada apa belum. Jadi harus diturunin kadar gula dulu ya. Harus diutur. Ini kadar gula, ini kalori. Kalau mau nurunin yang ini harus turunin kadar gula dulu. Gimana cara mengukur kadar gulanya? Itu kalau saya pribadi dari nguapan. Pas lagi latihan, Iya. udah mulai capek, udah mulai pusing, nguap. Oh. Nguap. Itu kan banyak kan kita kan kalau udah capek itu kan nguap, sering Iya. nguap. Ini pas lagi latihan ngangkat beban, itu saya nguap. Itu baru Nguap. Itu udah pas lah latihannya, udah goals lah untuk Iya. latihan hari ini yang beban. Iya. Kita sambung ke perut. Berarti kalau melihat dari itu ya. Kalau kita nguap itu berarti kadar gula kita tinggi. Itu kalau dari saya ngukur sendiri ya bang, yang punya saya ya. Kita belum tahu yang orang lain yang kayak apa. Jadi kalau biasanya kalau sama saya itu memang harus saya tuh pasti nguap bang. Kalau udah mulai lemah itu udah mulai nguap. Bisa langsung latihan perut. Tapi kebanyakan orang salah, kebanyakan ya bang, bukan salah sih, cuman mungkin dia belum paham. Iya. Belum paham, kadar gulanya belum turun, dia udah latihan perut, jadi percuma latihan perutnya. Yang dikikisnya itu bukan lemak bang, ya cuman perut gitu doang aja. Oh iya. Kalau mau nurunin kadar kalori, kita turunin kadar gula dulu, baru kita bisa turun kalori. Itu
Sekarang abang melatih juga? Melatih juga saya itu bang freelance. Freelance sudah Freelance kayak trainer ngajarin orang privat buat dari bang saya mau ini bang mau gedein otot lah bang, gedein ini ada ini bang, ada bau dikit, ada ini, ada privat, berarti dari kecil ke besar. Ada juga yang kebanyakan diet cutting Iya. Diet. dari besar ke kecil. Nah itu yang paling banyak Itu ya. bisa juga bang. Itu alhamdulillah juga bisa. Saya ini pengennya besar ke kecil. Besar ke kecil itu awalnya itu harus niat. Latihan. Kan teman depan saya juga pengen tuh. Iya. Besar ke kecil. Niatnya pengen diet bang. Cuman kalau makan siang nasi double. Makan siang nasi double. Nasi Bebas. double. Itu kalau kan banyak nih bang mindset orang kalau kita mau bikin badan kita ideal bagus itu tersiksa dimakan. Itu gimana bang? menurut Tersisa abang? dimakan itu. Maksudnya tuh kita nggak bisa lape salero lah kata orang. Betul lah. Oh, Kita harus tahan makan yang ini misalnya. Untuk pembentukan badan Ya, tadi untuk- gitu. itu gimana bang? kalau menurut awak Ah. bahasa Minang salah awak. Ya. Nah, Menurut awak awak di kebanyakan orang diet tuh yang jago apa? Nahan selero. Nah, selera ya. Nahan selero kan kalau awak diet dah makannya sampai 6 kali sehari. itu yang dimakan 6 apa kali bang? sehari. Kalau awak diet pas kontes tuh, pas mau ikut kontes, Tetap makan. banyak makan bang. 8 kali sehari. Maksudnya apa tuh bang? Maksud yang diubah tuh bukan makanannya, Tapi pola makannya. Pola makan. Pola makannya yang maksudnya yang 8 kali tapi dikit-dikit gitu. bukan dikit-dikit kayak yang penting ada serat, ada protein, Lengkap. ada kalori, Oh. ada yang lain-lain vitamin-vitamin, gizi-gizi yang lain. Nggak harus orang kayak kesalahan diet tuh kayak gini bang, misalnya dia cutting Pengen diet gitu ya. diet, cuman dia masih makan nasi putih, Iya. Karbonya tinggi tuh. karbonya tinggi, sambalnya tuh masih yang Santan gitu. santan, minyak, Minyak. latihannya kurang, jadi cuma Tapi kalau misalkan makannya normal nih bang, udah kayak hari-hari dia biasa lah yang dia makan sehari-hari. Tapi olahraganya yang digenjot bang, itu bisa nggak kira-kira bang? makanannya makanan makan biasa. Ya makan biasa sih, makan siang, Hmm. pagi sarapan, makan malam. Tapi olahraganya yang digenjot. Tergantung mau cepat atau mau lambat. Kalau dia mau lambat bisa, Tapi rutin. tapi rutin. Rutin ya. Yang dimasukkan sama yang dikeluarin itu harus lebih banyak yang dikeluarin daripada yang dimasukkan. Kalau orang kayak gini nih, banyak yang dimasukkan ke dalam badan, yang dikeluarinnya dikit, yang dibakarnya dikit. Jadi itu percuma. Iya iya. Jadi harus seimbang ya. Iya. Harus kalau Banyak keluar ya. Harus banyak yang keluar. Kalau bisa itu harus banyak keluar daripada masuk. Tapi Kalau jangan terlalu banyak keluar, sakit kuning bang. Nah, kalau mencret gimana tuh? Kalau mencret. Kalau mencret tergantung apa yang dimakan. Nggak bang, pagi makan sate, siang gulai lambuang, malam lah rendang. Oh. Nggak habis ya bang, olahraga le. Aku contoh bang. Kalau begitu tuh payah. Dia harus tinggi olahraga ya. Kembali ke nawaitu. Nama itu balik kan ni awak tadi tu nionya ni awaknya tu nio berubah badan, nio membuat sehat. Kadang dari sehat kok Bisa terjadi lah terbentuk pasti pembentukan badan. Ya, dengan sendirinya kan. Tanpa Disadari. disadari. Jadi jangan takut untuk fitness. Jangan takut untuk olahraga, bebas lah nyo olahraga apa sih. Nyo lari, nyo itu. Tapi ada anggapan ya, ada anggapan kan, waktu Minang nak anggapan kalau selesai fitness, ndak fitness lah kok, nyol fitness kok nak, enggak belawak lo fitness kok nak, badan lo terbentuk nak, tiba-tiba berhenti fitness kok, badan melar kecil orang. Itu wak jalihan dengan logika saya Iya. kalau wak jalihan jo bahasa-bahasa ilmiah tu agak sikit perlu. Itu ada dua bang. Pertama melar kan? Yo, Ya. Melar. Itu kalau wak pas berhenti wak melar pas lain tak pilih lewat melar itu mungkin pas wak berhenti lagi kondisi badan wak tu lagi basah. lagi basah. Lagi basah tuh kayak banyak air. Ayo kayak contoh lah. Iya. Itu kayak lagi
lagi basah, lagi Cukup itu contoh. contoh bang. Posisi badan tuh lagi basah. Banyak orang salah. Itu kembali ke orang nilaian orang luar ya bang, orang yang tidak paham atau orang awam lah. Iya. Percuma sih yang fitness bisa anda fitness badan yang basah, badan yang melar itu segala macam keriput. Iya. Itu yang berhenti kuku dari posisi badannya indak rancak, indak atau rancak. Kalau anggap rancak lah. Kalau kondisi badan rancak itu palingan kurus ya bang. Kurus jadi. Kurus cuman indak hancur, indak hancur badan kurus. Cuma palingan kalau mau digenjot lagi, gede lagi. Cepat. Lebih cepat yang kurus daripada yang gemuk sebenarnya. Tapi tergantung pola latihan dengan pola makan. Kalau dari yang besar, misalnya abang fitness, kondisi bang fitness berhenti, berhenti kayak gua lah. kayak gini, ya udah malah lebih besar lagi bang, Tambah besar. tambah besar lagi karena itu ada terjadinya tuh fase itu yang belum masuk penekanan kadar lemak. Dia orang salah beranggapan itu kalau fitness itu kalau nggak latihan lagi badan jelek atau Badan melar. melar. Itu tergantung orang yang berhentinya tuh badannya seperti apa. Kondisi terakhir ya. Kondisi terakhir. Kondisi terakhir sih gitu. Kalau kondisi terakhirnya kering, akhirnya kekurus. Kekurus cuman masa otot itu masih ada, Bang. Masih Masa ada. Kalau digenjot lagi, Gede balik lagi, lagi. balik lagi. tapi kalau dia berhenti di kondisi yang basah, Basah, melar. Nah, itu pemahaman yang belum dipahami dengan orang yang tidak fitness. Jadi dia ujung-ujungnya nih dia takut ke fitness lagi. Mindsetnya takut ke fitness takut lagi gitu kan. situ. Karena kalau sudah fitness ya udahlah, ini fitness nih. Badan belum terbentuk lah. Terus berhentilah agak sebulan, 2 bulan. Itu melar lagi tuh. Itu tergantung pola makannya lagi itu, Bang. Pola makan orang yang berhenti tadi. Kalau lebih banyak pola makan yang dimakan lebih ekstrim daripada sebelum fitness, ya lebih gede lagi. Karena ya kebiasaan itu ya. Ada ini juga atlet bola sebenarnya. Saya juga pernah olahraga gitu kan sebenarnya. Kalau sudah olahraga kan bawaan lapar ya. Lapar itu Bawaan lapar kan. Pasti lapar gitu kan. pasti lapar, Bang. Kalau saya sih kalau dengan porsi makan, Bang, ekstrim, Bang. Ekstrim ya. Ekstrim. Kadang sehari itu makan bebas ya. Iya. Sehari itu sampai 8 kali, 6 kali. Ekstrim porsi makannya. Cuman diiringi dengan latihan yang ekstrim pula. Nah, jadi kita makannya ekstrim, latihannya santai, percuma. Larinya ke kesehatan lagi, Bang. Tapi Bang, Abang minum susu nggak Bang? Kan banyak tuh yang pakai suplemen. Iya, suplemen. Abang termasuk salah satu yang pakai itu apa memang dari alami-alami aja Bang? Kalau saya pribadi itu pernah sih nyoba-nyoba beli susu. Jadi itu belinya itu cukup lumayan lah, lumayan mahal gitu kan? merogohkan kantong. Iya. Jadi orang bisa bikin, kenapa kita nggak bisa bikin? Orang bisa bikin dengan kandungan protein sebanyak ini Yang sama. Kenapa kita nggak bisa bikin? Iya. Jadi Pola diputar otak, kita bikin sendiri dengan alat yang seadanya kayak putih telur, salah satunya apa Bang? campur pisang, campur susu, susunya tuh susu kayak Energen. Oh, bukan susu yang enggak. yang semahal tadi Ya, ya. enggak. Dulu kan udah pernah beli. Iya. Tapi kalau keseringan beli ini habis. Berarti bikin sendiri tuh ya. Bikin sendiri, Bang. Kadang kita bikin dari putih telur, direbus sampai matang, udah matang. Sebelum itu kita timbang. Satu butir telur itu proteinnya itu sebanyak 4 sampai 6 gram protein. Jadi berapa banyak harus kita olah, harus kita cari putih telur sampai mengiringi berat badan kita yang Jadi terukur semua Bang. harus kalau diikuti, Bang, kalau fitness kok olahraga mahal. Iya sih olahraga mahal. Kalau kece orang awak itu olahraga orang kayu. Itu salah sebenarnya. Tapi bisa diputar otak tadi.
Itu dengan cara-cara yang lain ya. nah itu salah orangnya itu kayak gitu. Oh, berarti yang fitness course orang kayu. Ya, harus Iya, yang salah. mampu beli susu, yang mampu ini, Salah. ya. Iya. Awak yang ndak ada beli susu bisa awak ngajak prestasi tanpa awak beli susu yang mahal. Yang yang diolah seorang, yang awak cari di kedai-kedai, bisa telur nih, bisa telur. Jadi kita atur sendiri gitu ya. Atur, Bang, Kita atur. sendiri. Lihat proteinnya, lihat di kandungan susu proteinnya. Kalau sepengetahuan saya, protein itu ditimbang dengan berat badan. Misalnya saya berat badan 65, berarti protein saya harus 65 gram sehari. Kalau mau bikin badan lebih gede lagi, dikali 2, Dia 130 gram protein sehari. Memperbesar tadi gitu Ya, ya. kalau mau lebih gede lagi, kalau mau jaga protein, jaga stabil ya. stabil di badan, ya udah kita cukupi dengan 65. 65 gram sehari. 65 gram. Dari satu putih telur sampai berapa menjadi 65 gram protein. Oh, Anggaplah gini, 1 kilo itu anggaplah proteinnya tuh satu beli 50 gram. Anggaplah kita 50 gram protein. Kita tambah dengan 1/4. Siap itu direbus sampai kering, sampai masak, di blender, campur susu, campur energen, campur air, campur pisang. Pisang. Itu yang diminum. Terpenuhilah tadi. Terpenuhilah yang tanpa harus biaya mahal. sama biaya mahal. Iya. Tuh. Kalau orang nih, saya mau fitness lah, tapi ntar lah Susu mahal. beli susu dulu. mahal, gitu kan? Jadi susu yang merubah inyo atau inyo yang merubah badan surah? Iya. Susu yang merubah badannya atau inyo yang merubah badannya surah? Karena mindset tadi gitu kan. Mindset itu kesalahan kebanyakan kesalahan dari pemula. pemula ya, betul tuh pemula. Itu salah satu tips loh. Salah dari satu Bang tip. Jarod. Panjarot, Ya. Dan harus ada susu dulu. Itu sugesti sebenarnya. sugesti ya. Sebenarnya itu susu itu mencukupi nutrisi sebenarnya. Ah, Tergantung, anggaplah gini, kita punya susu. Ini yang susu yang mahal, yang pokok mahal lah susu untuk otot. Kalau latihannya nggak keras, nggak kena, tekniknya nggak pas, temponya nggak teratur, jedanya nggak teratur, percuma, Iya. nggak ada efek, Sia-sia ya? sia-sia. Kalau orang latihannya keras, Tekniknya benar. temponya benar, waktunya benar, biarpun dia nggak pakai susu, tanpa disadari, Iya. badannya pasti berubah. berubah. Apalagi orang yang tekniknya benar itu pakai susu, Tambah pakai ini ya. suplemen itu. Iya. Tambah jadi gitu ya. Tambah jadi, tapi jangan harus ada suplemen baru kita latihan, itu salah. Mindset yang salah. Salah. Harus ini bentar lah dulu, gue mau nabung dulu buat beli Susu. suplemen. Itu pas mau nabung, Duit Uang. terkumpul, uang belum terkumpul, Hmm. malah nggak jadi. uang Iya. udah terkumpul beli Nah, chip lagi. Beli chip lagi. Nggak jadi fitness. Kita slot lagi. lagi. Kaki merah. Nah, Jadi kalau menurut Jarod nih ya, yang paling baik, kita mulai dari makanan ya, paling baik untuk sarapan pagi untuk badan itu apa? kalau ini tergantung Bang, mau Kebutuhannya. orang yang kayak apa, mau Iya. yang kayak gendut atau yang kayak biasa. Anggaplah saya gendut lah, sedangkan Itu kalau bisa bangun tidur, minum air putih dulu, minum air putih, kalau bisa jalan santai. jalan ya. Karena apa? Karena waktu bangun tidur pagi, kadar gula kita udah menurun. Jadi kita nggak perlu lagi ngangkat beban di sore hari buat nurunin kadar gula. Karena pas pagi, pas bangun tidur, kadar gula itu udah menurun. Jalan pun kita keluar, kalori yang terbakar. Jadi kalau jogging pagi itu bagus ya. Lebih bagus, Pak. Jadi makanya bagus jogging itu di pagi daripada Pagi. di sore. Ya, Bang, ya. Pagi. Kadang nih, saya nih sering lihat teman-teman lah di Iya. di lapangan. Dia jogging gitu terus. Saya tanya, itu jogging buat apa? Buat ngilangin berat badan, bilang. Mm-mm. Gini aja. Iya. Oh, berarti itu saya pikir dia belum paham atau belum tahu atau nggak nanya Iya. atau guna HP buat apa, Iya. ya kan? Aturan dia tuh kalau sore itu dia tuh harus kayak misalnya mau jogging
itu cari yang kayak yang mau yang diangkat, buat mengurangi kadar Beban gula. Kita kayak gini misalnya, buat nurunin kadar gula kita kayak ngangkat beban butuh power. Iya. Power dari gula kan. Iya. Kalau kita mau habisin power kita harus kayak lebih banyak ngangkat kayak ngangkat apa, kayak ngangkat ember dari dapur ke Iya. luar, dari kamar mandi ke luar, mau itu baru kita jogging, Bang. Jadi angkat beban dulu gitu Ah, baru. Kalau sore ya. Intinya gini, Bang, pokok kita tuh harus nurunin kadar gula dulu baru kalori. Kalori. Kadang orang kesalahan itu kayak gitu juga, Bang. Saya udah 3 bulan fitness tapi nggak ada Nggak ada perubahan. perubahan ya, Iya, nggak ada iya. perubahan. Saya mau bilang takut sosokan, takut dia bilang sosokan kan. Saya mau menjelasin takut dia nggak paham. Iya. Saya mau nyuruh lakukan yang kayak gitu takut dia udah nggak mau lagi gara-gara 3 Iya. bulan yang tadi itu Iya. nggak goals. Heeh. Nah, jadi kalau mau cutting itu nurunin kadar gula dulu. Berarti pagi kita minum air, jalan, gitu, atau jogging. Itu jogging. karena kadang udah Itu turun. langsung kalori yang Berarti dibakar. Bang, kalau misalkannya kita tadi bangun tidur pagi, minum, jalan, di sorenya langsung jogging lagi. Nggak perlu beban lagi ya? Enggak, Pak. Kayak gini, Pak. Soalnya kita kan udah makan, udah Iya. Iya, kan siang udah makan masuk ya. ke fase sarapan, Ah. fase makan siang, betul. belum lagi ngemil di luar, ngopi di luar. Itu yang kebanyakan kesalahan dari orang yang mau nurunin BB. Dia nggak mikir apa yang dimakannya sebelum hari ini, cuman sebelum dia jogging. Misalnya kayak gini, kita mau jogging sore, tapi siang tadi kita baru siap makan bakso, makan mie ayam, Ah, iya. ampera. Ya. Apa nama? Iya. Ini bayi jogging. Ten. Inyo bayi jogging Iya. jogging sore. Dia tanya, untuk gula lemak hilang. Kardio. Kardio saja. Sementara kardio itu dilakukan di saat Kadar gula lebih turun. rancak, lebih bagus itu di saat kadar gula udah turun. Oh. Bukan habis ya, turun. turun, Kalau turun. habis sudah pingsan. Iya. Ya, itu lebih bagus di saat kadar gula udah turun. Jadi Teknik pertama. itu jadi sudah pas kita jogging itu, Sebelum jogging atau sudah pas jogging? kalau kadar gula udah turun ya. Iya. Jadi pas kita jalan aja, Bang, itu kalori yang dibakar. Kalori dibakar. Ya. Jalan aja. Ah, Bukan harus lari kencang, sprint itu segala macam estafet. ah. Nah, jalan aja udah kalori yang dibakar. Dengan catatan kadar gula turun. Dengan catatan kadar gula harus turun dulu. Tapi kita harus angkat beban dulu gitu ya, Ah. supaya kadar gula turun. Atau gimana? Mungkin kalau nggak sempat di gym atau di tempat lain, kayak mungkin bisa kayak di rumah dulu, Ah, di kayak rumah. nampak Ember. pot bunga ibu kan, Iya. pindah dulu ke sini, ntar pindah lagi ke sini. Oh, itu untuk kadar gula tadi ya. Kan kita Intinya ngangkat. beban ya. Ah. Intinya Itu bebannya tuh beban yang kita angkat, apa misalnya beban kita sendiri boleh nggak, kayak push up? itu bisa juga, bisa Bisa bebas. kan? Menurunkan kadar gula tuh. Bebas juga, bisa juga, Bang. Itu tapi harus dilakukan dengan yang sesuai lah, dengan kayak gini. Kita push up nggak udah langsung start pertama langsung 100. Iya. Itu salah. Oh, step by step. Step by step kayak gini, 15 kali dikali 4 set. 4 set itu 4 kali ulangan. Kali pengulangan. 15 repetisi push up dikali 4 set. Iya. Itu kan udah otot besar. Iya. Sudah otot besar dilakukan kayak otot kecil, kayak tricep, bicep. Iya. Dengan cara di rumah bisa juga kayak dips. Iya. Dips kayak gini kan. Iya. Gimana tuh? Jadi bisa sebelum jogging tuh push up dulu ya. Berarti push up beban dulu. bebannya badan kita aja Ya, gitu push kan. up dulu kayak push up, pull up. Iya. Iya. Kayak Baru squat, jumping squat, Baru jumping kita- jack, ya. Baru kita bakar kalori ya. Baru kita Sering yang kita lihat Bang, di mana-mana di tempat jogging tuh biasanya orang jogging dulu ya kan. Kebanyakan Jogging itu ya. dulu, nanti sebelum pendinginan cooling down baru otot. angkat beban. Iya, Iya, angkat iya. beban. Kebanyakan kan kayak gitu Bang. Kebanyakan emang kayak gitu, Bang. Iya. Tapi Sebaiknya tergantung sih mau dia kadang dia mau beda kan. Iya. kayak gitu. Tapi sebaiknya. Tapi sebagusnya itu angkat beban dulu dari Turunin badan beban. lah, badan. Iya. Baru kita itu tergantung dia mau kayak apa sebenarnya, Bang. Untuk badan tadi. Kalau dia mau sehat, bebas lah mau jogging dulu atau mau angkat beban dulu atau mau angkat beban dulu atau mau jogging dulu.
Tapi sebaiknya untuk nurunin kadar lemak itu kita ngangkat beban dulu atau turunin kadar gula dulu. Bebas lah kayak mau kayak kita push up, sit up, uh, squat di rumah kan, squat di rumah. Baru kita jogging, kardiovaskular. Jadi gitu ya. Kalau kebanyakan salah ya. Iya. Langsung jogging Salah aja. enggak sih bang? Tapi tergantung tujuan orang itu mau apa. Tapi sebaiknya ya. Sebaiknya kayak Nah. gitu ya. Sebaiknya kayak gitu ya. Tujuan orang yang itu maunya kayak apa. Kalau dia maunya kayak mau nurunin BB, ya sebaiknya dia harus nurunin kadar gula dulu. Karena gula itu baru bakar kalori gitu ya. Bakar kalori. Ya itu. Ini, Kalau kulkasnya bisa kecil gak ya? Bisa bang, bisa. Tipsnya gimana? itu udah 6 bulan Bang ada. Itu ya balik lagi kayak pagi. Ini kan keras nih, di. Ah. Ya. Nu. Gimana ya? Malu, Bang. Oh, nih. Enggak ada isinya nih. Pagi itu kayak sarapan. Itu udah di luar jogging tadi. Iya. Udah di luar kita maraton pagi. Kalau mau pokoknya santan, minyak, gula, garam itu kalau bisa dihindari. Dihindari. Kalau nggak bisa dikurangi. dikurangi. Nah, dari pagi itu kita makan kayak oatmeal, Ya. cocker oat yang kayak tahu kan bang? Nggak Yang warna merah yang cepat saji, Iya. kan agak nggak ada rasa, Iya. Ambar-ambar ya. ambar, dicampur sama pisang. Dicampur pisang. Nah, campur sama semua pisang pagi. Nanti pertengahan pagi siang antara jam 10 atau jam 9 kita makan pisang. Ngemil pisang kan, ngemil buah-buahan. Udah tuh siang beras merah. Beras merah. Kalau nggak bisa beras merah, untuk bulan pertama masih bebas. Cuman pagi Yang tadi ya. oatmeal Oatmeal. sama pisang. Pisang ya. Nah, bulan pertama pagi oatmeal, siang bebas, malam bebas. Yang penting olahraga. Ya. Harus ada olahraganya ya. Yang penting badannya ini udah mulai menyesuaikan dengan olahraga, keringat udah mulai keluar, Iya. gitu kan. Masuk bulan kedua, paginya oatmeal, siangnya bebas makan, bebas mau nasi ramas, nasi ampera kan. Malamnya tukar lagi oatmeal, campur pisang. Jadi makan cukup siang aja ya. Pagi makan beras. sampai malam. Jadi bertahap Bang ya. bertahap gitu ya. Masuk bulan ketiga, pagi oatmeal, siang beras merah, sambalnya bebas, bebas. Malamnya oatmeal lagi. Masuk bulan keempat, ini santai nih bang, Iya, santai. ya, santai. Masuk bulan keempat, pagi oatmeal lagi, siang beras merah. Cuman sambalnya udah nggak masuk santan, minyak, gula, garam. Udah boleh. Enggak memang ditinggalkan. Udah memang kan udah kita masuk 3 bulan. Iya. Iya. 3 bulan kan udah mulai Menyesuaikan. berubah, menyesuaikan badan. Udah nggak masuk santan, minyak, gula, garam lagi. Kayak misalnya nih, kayak kita dalam itu pun makanan itu pun harus ada kayak seratnya, proteinnya, Iya. gizi-gizi yang gitu itulah, banyak yang lain lagi. Penting udah banyak, udah masuk itu, malamnya itu masih oatmeal. Masuk bulan keempat, pasti bukan itu nggak ada apa lagi, pasti udah jauh berubah badan. Udah 4 jauh. bulan ya. Ya. Berarti. 4 bulan itu untuk yang santai bang. Ya, yang Yang santai berarti 4 bulan ya. yang santai. Ini nggak perlu diet ekstrim gitu ya. Iya. Kalau kayak saya mau ikut kejuaraan itu langsung ekstrim juga. Ekstrim ya. Ekstrim. Itu hitungannya per minggu lagi bang, Oh, bukan bukan per per bulan. bulan. Per minggu ya. Anggap sekarang ini satu bulan ada 4 minggu. Iya. Minggu pertama kayak tadi. Iya. Minggu kedua kayak tadi. Minggu yang ketiga kayak tadi. Minggu keempat nggak pakai beras merah lagi. Berarti yang dimakan Pagi pisang itu udah di luar oatmeal lagi. Pagi pisang, siang pisang sama pisang, ubi sama ayam, dada ayam yang direbus, yang dikukus. Nggak pakai garam atau apa di? Enggak, berarti enggak. dada ayam Dada ayam tok itu protein yang sering dimakan. Oh. Kadang dipanggang, suruh orang rumah panggang. Ah. Kalau mau ada rasa, giling cabai sendiri kan. Oh, cabai boleh gitu ya. Cabenya nggak pakai garam. Cabai nggak pakai garam. Cabai yang Iya. yang di pasar, yang diulek-ulek. Itu jadi ada rasa pedas. Malamnya nggak pakai oatmeal, langsung pisang. Pisang ya. Itu pas fase 7 hari mau ikut kejuaraan. Ekstrim gitu ya. Iya.
Berarti Dia abang langsung- sekarang lagi nih ya? Lagi apa namanya? Maintain. Sekarang lagi maintain, nggak ngegedein, nggak ngecilin, tapi kalau nambah bagus lah. Kalau nambah, kalau mau gede ada lagi, mau kecil ada lagi. Berarti abang sekarang selama maintain ini yang dimakan apa bang? Bebas, Bebas ya berarti bebas. ya? Asal olahraga? Anjuran dari itu untuk saya pribadi, bukan dianjurkan buat orang lain kan. Kadang kondisi badan kita kan beda-beda. Iya. Anggaplah gini kondisi badan kita sama misalnya kan. Abang saya suruh makan kayak tadi, bebas. makan tadi, bebas tadi. Cuman kok di abang gemuk, Iya. kok di saya gini-gini aja. Ah. Nah, itu tergantung dari latihan tadi. Apa yang kita keluarkan sewaktu kita olahraga. Tapi gini Daton, saya tertarik tadi udah kita bicara soal latihan, fitness segala macam, soal kontes. Gimana tuh bang proses kontes itu gimana sih? Karena kita nggak pernah lihat ya kan. Iya. Kontes tuh awalnya gimana, masuknya gimana, yang dinilai apa aja. Kalau tinju tuh kan akan Iya, pakai berat iya. badan. Iya. Kalau kontes gimana tuh? Gas rokok bang. Rokok boleh hidup sehat bang ya. Boleh. Boleh. Kalau sekali boleh. Iya, lagi maintain ya. Lagi maintain kan, lagi maintain. santai. Bos lagi maintain bos. Lagi santai. Korek Daton. Jadi kalau kontes itu misalnya kayak gini. Cek di ada kawan ngirim Awal tuh bang. awal. Ada kawan ngirim. Ini posisi badan belum siap. Oh ini abang dulu maksudnya. Ya, enggak anggaplah ada mau kontes. Ya maksudnya Ya. kalau mau kontes gimana bang? Ada kawan ngirim kan? Ya. Rod, ikut enggak nih kontes? Di mana? Di Jambi. Oh. Tengok dulu. Kita harus paham dengan badan kita dulu. Oh, kondisi badan kita. Ya. Paham dulu. Jarak waktu anggaran 2 bulan misalnya. Kalau di posisi saya 2 bulan terkejar. Kalau abang ya. Ya, kalau posisi saya kan terkejar. Itu awalnya kita mulai diet, mulai santai. Diet itu enggak terkejut. Nah, Perlahan gitu ya. pelan pagi itu oatmeal. Tadi itu. Ya, Tadi ya. oatmeal itu sudah oatmeal pertengahan itu kita berjemur. Berjemur. Jemur tuh. Berjemur itu gunanya buat ngangkat air yang di bawah kulit. Oh, Bukan kalau ngitamin itu juga iya juga bang, ngitamin badan, ngitamin kulit. Iya. Kebanyakan orang-orang fitness itu yang sering ikut kontes pasti kulitnya hitam, eksotis bukan hitam. eksotis ya. Amerika. Laki-laki kalau eksotis seksi. Bang. Terus bang. Berjemur kita sudah Jam berapa berjemurnya itu? ini pagi kan belum masuk kardio nih kan? Belum masuk kardio baru masuk pisang sama oatmeal. Ya. Iya. Berarti otomatis kadar gula kita masih stabil Ya. dari bangun tidur Ya. kan, Ya. belum masuk nasi, Ya. belum masuk itu kan. Kita kardio dulu. Jadi Oh, kardio dulu ya? Maaf tadi salah. Kardio dulu anggaran 1 jam Iya. atau enggak kalau bagi yang Awal-awal. pemula 20 menit. 20 menit. Besoknya lagi nambah 1 menit. Besoknya lagi nambah 1 menit sampai 2 jam sehari. Satu kali Kardionya tadi kardio sehari. Sudah kardio udah banyak keringat, Bang. Udah banyak keringat, kita berjemur. Jemur. Jam berapa tuh? Jam setengah 1 sudah zuhur lah, Bang. Oh siang ya. Iya, siang. Sempat Itu dulu jemur gerak atau cuma diam aja? baju dibuka pakai celana pendek, pakai tanning. Oh, Kayak di pantai. itu pantai itu. Oke. Pakai Sunblock ya? Sunblock ya? enggak, bukan samplok. Terus? Tanning. Jadi apa nih? Tanning itu buat biar enggak sinar ultraviolet dari matahari siang tuh ke kulit. Oh, iya. Biar enggak kena kanker kulit lah. Oh, iya, benar. Kita langsung berjemur dari Iya. baru udah langsung berjemur 20 menit di depan, kanan 20 menit, kiri 20 menit, belakang 20 menit sampai keringat bercucuran lah. Oh, Sampai dikirain orang gila pun udah pernah. berarti jam setengah 1 jemurnya ya? Iya, Jam setengah satu siang. jemur. Untuk mengurangi kadar air tadi Kadar ya? air. Ah. Bonus kulit estetis. Estetis. Nah, itu bagus. Itu setiap hari sampai mau event. Sampai mau event. Sampai. Pas masuk event tuh bang? Pas masuk event tuh ini kita hitungan dari 4 hari sebelum Iya. tanding. Iya. 4 hari sebelum tanding tuh udah minum air tuh udah kurang. Air dikurangi.
bukan minyak, santan, gula, garam lagi, air lagi. Air kurang ya? Iya, karena itu kan ini kan beda dietnya, diet orang mau kontes. Mau kontes, ya. Nah, bukan diet orang mau Bentuk badan ya. bentuk badan. Ini juga bisa bentuk badan Iya. loh, Bang, cuman lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Yang saya alami itu kayak anggap nih, saya dari sini ke Jambi. Iya. Ke Jambi itu bawa aqua segini. Heeh. Cuman habisnya cuma segini. Oh. Bayang nggak Bang? Dari Kerinci bawa aqua segini, dari sampai Jambi cuma habis segini. Jadi untuk mengganti air tadi bang, Dari buah-buahan kayak apel, jeruk, Oh, diganti di situ ya. diganti situ. saya kita semangka. haus nih bang. Iya. Awas itu langsung kayak buah-buahan, kayak ambil tutup botol air tuh. Nah, gitu aja. Itu dengan latihan yang lebih ekstrim lagi. Itu untuk kontes tadi ya. Iya. Apalagi kan misalnya kita di sini kan dingin bang Kerinci, mau ikut kontes di Jambi kan panas. Itu gimana, Bang? Tantangan kan? itu tantangan, Bang. Kalau awal-awal kayak saya dulu awal, Bang, itu Berat ya? Berat sekali, Bang. Berat sampai juga kram karena kita kekurangan cairan Iya, kan. Bang. Kram itu belum terlalu paham lah. Iya. Belum terlalu paham pas kita tubuh ini minta ada masuk kayak cairan, kita mau jamin langsung kram. Kita harus tahu dengan kondisi tubuh kita Iya. sendiri. Jadi diganti dengan buah-buahan tadi ya. Nah, Jadi air kalau waktu tadi itu gula, garam, minyak sama santan tidak boleh. Sekarang gula tidak boleh. Ya, air ya. Air tidak boleh kalau udah masuk mau kontes. Iya. Nah pas kontesnya tuh bang, pas kontesnya itu boleh minum airnya pas kalau kita masuk final. dia tuh sekali jalan apa gimana bang? Maksudnya Kalau penilaian itu misalnya berapa orang biasa pesertanya bang? di Jambi dulu itu ada anggaran 150-an lah kurang lebih. 150 berarti naik panggung gitu. Naik, enggak, nanti kan kalau naik semua enggak muat. Iya. Nanti dipisah-pisahin. Dibagi-bagi 5, dibagi 4, bagi 6. Itu sebelum minum air. Itu pas sudah namanya loading. Itu loading air. Kita kontes, kita berjemur lagi. Pas mau naik ke panggung, kita pemanasan, sit up, push up, apalah Bang, yang penting bikin otot itu besar. Makan coklat juga. Coklat. Nah, Fungsinya, Bang? Coklat. di awal kan nggak boleh makan gula. Iya. Pas mau tanding, pas mau kejuaraan itu kita makan coklat kan ada kadar gulanya tuh. Kan terlalu banyak kadar gula, Bang. Itu coklat ya. Di coklat. Pas tubuh pas di badan udah nggak ada kadar gula, langsung kita masukin kadar gula, langsung sontak badan itu gede. Oh, Buat event aja. buat event ya. Sebelum mau naik panggung, Oh. kita udah loading coklat gitu namanya. Urat udah mulai keluar, udah mulai dari sini dari badan semua. Itu gara-gara kadar gula itu apa namanya? Di badan nggak ada, mungkin ada lah, cuman nggak seberapa. Kita maksuin yang besar langsung Kontraksi ya. kontraksi langsung gede. Itu buat orang yang mau event aja. Yang dinilai event apa aja? Iya. Event tuh Anggaplah bang, ini 150 bagi 6 umpama. Dari 6 kelompok itu diambil satu-satu atau gimana bang? itu pokoknya disaring sampai minimal 20 orang. 20 orang terakhir. Iya. Itu yang dinilai? Itu masuk semifinal. Oh 20 semifinal. Iya, semifinal. Ya udah semifinal, masuk, nanti dinilai lagi, diulang lagi kontesnya sampai ke final. Final berapa orang? 10. 10 final berarti ya. Terus yang dinilai itu apa aja? Yang dinilai itu simetris tubuh. Simetris tubuh. Nah, simetris tubuh. Jadi ada kayak gini Bang, misalnya kita kembali ke awal lagi. Ada orang kayak gini, kita mau latihan bahu aja lah, kita mau latihan dada aja lah, mau latihan kaki aja lah gitu. Kalau simetris tubuh tuh dari atas sampai bawah tuh Sama besar. kena semua ya. Sama besar. Sama besarnya. Ya, kan? sama besar. Jadi jangan pernah kayak gini. Saya mau gedein yang di atas dulu lah, yang di bawah ntar aja lah. Oh. Nah, itu kesalahan fatal sebenarnya. Kesalahan fatal itu. Jadi pas kontes itu yang dinilai itu simetris tubuh, keindahan tubuh. Ada nih kita lagi di panggung, yang ini gedenya gede di dada, bagus lah dadanya. Yang ini di bahu, yang sebelah lagi di perut, yang sebelah lagi di punggung. Tapi ada satu orang yang mencukupi semuanya. Oh semua poin-poin tadi itu ya. Mencukupi, biarpun agak kecil. Tapi simetris. Simetris. Oh, jadi itu yang dinilai. Itu yang dinilai. Satu itu aja atau itu poin pertamanya? Poin pertama itu dari pose-pose,
Oh. Ah, kita ngerasa jadi model Oh, iya, sehari iya, kan. oke, oke. Pose-pose itu ada namanya standing relax, front body pose, set body pose, back body pose, terus yang terakhir abdominal pose. Itu perut yang dinilai. Berarti yang kita maju gitu ya. Ya, Itu pose. nanti dipanggil misalnya nomor sekian, Ya, maju. Nanti diadu lagi. Adu lagi sampai dapat juara. Kalau ini Bang, salah satu posenya gimana Bang kalau ini? Bisa nggak praktek Bang, dikit Bang? Lengan. Yang lengan aja yang mudah. Berarti gini aja kita di depan Iya. gitu ya. Ini kalau pose gini aja enggak ada, ini gini. Gimana Bang? Lu gini ya? Gimana bang? Boleh praktekin nggak? Gini ya. Oh, berarti kita jurinya lihat simetrisnya gini ya, ya. ini badan di depan. Oh ini di depan ini lah ya? Front body pose namanya. Front body pose. Yang di depan, dada, bahu, bicep, perut. Itu. Habis pose simetris, kemudian Pose simetris, penilaian. Udah penilaian langsung masuk final, cari yang 1 2 3. tetap di poin itu juga. Poin Tetap di penilaian. Dari, Sama juga. dari 150 dapatlah 20 yang bagus ininya. Iya. Dari 20 dapatlah 10 nanti baru keluar. Oh penilaiannya masih sama gitu ya? Pasti sama, Bang. Sama semua, Bang. Itu tergantung dengan kadang ada gini, Bang. Pas lagi kontes, dia udah nahan air, misalnya anggaplah 2 hari dia nahan air. Pas event itu pose itu bukannya ringan loh, Bang. Berat pose itu, Bang. Kita lagi nggak ada cairannya lagi dikit. Kita lagi kunang-kunang, lagi ini nggak ada masuk kan. Apalagi nge-push itu tenaganya semua dikeluarin. Kadang ada salah satu peserta itu pingsan. Jadi diet berasin. yang selama ini Sia-sia. hilang. Oh, berarti sulit loh olahraga. Sulit. Dia udah lagi kontes nih. Iya. Udah diet, enggak lah dia diet itu udah 3 bulan. Udah berjemur, udah kardio, udah latihan keras, ekstrim, udah loading air, udah berjemur sampai kulit hitam, udah ngabisin uang. Pas kontes, kram, jatuh pingsan. Hilang. Itu sia-sia ya? Sia-sia. Jadi ini Harus juga, dijaga apa semua. namanya? Daya tahan ya. Daya tahan tubuh, ya itu kita harus jaga, harus tahu kapan tubuh kita tuh membutuhkan ion. Jangan nanti pas kita mau tubuh lagi minta, kita lagi antar aja lah, nanti hilang. Oh, pokoknya. iya. Nah, kita harus tahu, ya udah dikit-dikit aja kita minum kayak jeruk, kita hirup aja, nah gitu aja. Itu jaga-jaga ya. Nah, untuk jaga-jaga. Saya penasaran nih waktu itu kontes. Kan sering lihat video olahraga di luar. Yang licin-licin tuh apa sih? Itu ada namanya tanning, ada juga baby oil. Baby oil. Nah, baby oil juga ada. Yang Dia olesin semuanya. iya, kan? dia semuanya. Itu biar ada wah-wahnya dikit lah. Glowing dikit ya. Glowing dikit. Itu emang penilaian dari juri loh, Bang. Dari juri juga. Kalau yang kayak untuk binaraga itu body color namanya. Body color. Body color biar tubuh itu hitam. Jadi serat-serat otot itu lebih nampak lagi. Oh supaya lebih kelihatan Lebih kelihatan serat otot. Kalau yang putih kan nggak ada kelihatan. Iya. Makanya anak-anak gym itu banyak yang eksotis. eksotis gitu ya. Kulitnya banyak yang eksotis. Itu Bang, kompetisinya kalau di Jambi lah khususnya rutin nggak Bang? Kadang setahun itu ada sekali. Kadang pas pandemi kemarin itu 2 tahun nggak ada. Libur 2 tahun. Libur 2 tahun. Kalau normal biasanya setahun sekali. Tahun sekali. Kalau di Kerinci ada nggak? Itu Jarang. sekali 2017 Januari. Sekali di mana? Sekali di gedung nasional. Itu kita posisi semua pakai sempak ya. Enggak, itu binaraga. Kita body contest. Oh beda lagi. Beda lagi. Kita yang ke body idealnya. Oh kalau binaraga Ah. banyak kan kakinya kecil ya. Enggak. Itu tergantung binaraganya ya. Iya. Itu kalau binaraga itu kayak pakai sempak aja. Pakai Pak. sempak. Itu yang binaraga. Binaraga. Kalau kita yang kayak Body contest. semi modeling lah. Oh body control. Semi modeling sambil memamerkan hasil yang kita capai sewaktu fitness. Ya, berarti bisa dibilang perfeksionis lah ya kalau orangnya ini harus bagus, bersih. Karena latihan juga berat. Iya, latihan. Latihannya juga berat. Itu kembali ke orang yang mulai tadi ya, Bang. Kalau ingin serius gitu ya. Kalau ingin serius. Ada pesan nggak bang untuk rekan-rekan yang ingin pola hidup sehatnya gimana?
Pola hidup kalau pesan tuh yang pertama itu kita harus memahami dulu, memahami apa yang harus kita tuju, harus kita tahu dulu. Banyak bertanya. Kita juga punya Android, punya itu kan bisa kita sering-sering lihat di YouTube atau di tempat-tempat yang lain, baru kita lakukan. Jaga konsisten diri biar nggak gampang ya udahlah ini nggak ada perubahan, stop aja lah. Jangan gampang nyerah gitu ya. Jangan gampang nyerah, jangan harus ada kawan. Jangan harus ada kawan itu semangat lah. Untuk latihan di rumah, Coach. Latihan di rumah, kalau untuk Tips latihan di rumah. tips di rumah itu ada namanya jumping jack. Ya. Jumping jack itu buat perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa, tapi kebanyakan yang makanya perempuan. Iya, jumping jack. Nanti lihat aja lah di YouTube. Kayak yang gini-gini ya. Nah, jumping jack. Bisa juga sit up. Yang penting itu latihan perut terakhir. Jangan pernah latihan perut di awal, latihan perut itu di akhir. Karena kita harus turunkan kadar gula dulu. Latihan perut di akhir kayak leg raises, kayak sit up, kayak crunch, kayak pokok banyak lagi Bang, kayak floater kick, side kick, plank spider, plank. Nah, juga Itu bisa di searching, dilakuin di rumah. Dilakuin di rumah. Dan ini menurut saya kalau untuk pemula sangat penting sih kalau pakai apa namanya personal trainer ya. Iya, personal trainer. Coach kayak Bang Jarod, tuh hubunginya gimana Bang? Ana, kalau misalnya nih ada penonton yang ingin hubungi Abang tuh jadi personal coach-nya. Itu Langsung ke bisa rumah atau gimana Bang? langsung ke Oh, bebas ke IG bisa juga. Ke IG-nya WA. apa Bang? IG-nya apa, Bang? IG-nya Jairot_Boyka. Jarod Boyka ya. Ya. Tuh buat teman-teman yang mau ikut fitness, bikin badan kayak Bang Jarod, silahkan hubungi IG-nya. Kalau mau bucin, IG Aries Tony Munanda. Thank you udah nonton dan jangan lupa jauhi narkoba, tetap hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.